Hai guys, selamat datang lagi di channel ini. Jadi ini hari Rabu ya. Jadi di mana hari Rabu ini gua latihan otot leg dan shoulder. Nah, jadi sebelum memulai video ini gua minta klik tombol like, comment dan subscribe-nya di video ini supaya di sini kita bisa sama-sama berkembang dan bertumbuh untuk mendapatkan body goals kita masing-masing. Dan semoga kalian bisa terinspirasi dan termotivasi dengan video gue ini, karena di sini gue hadir untuk para pemula. Gue mau mengajak kalian untuk membentuk habit hidup sehat ya, dan gue minta bantuannya untuk bantu komennya supaya ada yang kita bahas di video ini. Ikuti video ini sampai habis karena di sini gue bakal sharing-sharing dan cerita-cerita lagi seputaran tentang fitness untuk pemula. Kita langsung masuk aja ke exercise gue di hari Rabu ini. Nah guys, jadi hari ini gua mau membahas alasan kenapa pemula itu sulit membentuk otot. Nah, jadi yang pertama gua ambil di sini menurut pengalaman gua pribadi, yaitu para pemula itu terlalu banyak mendengarkan kata orang. Nah, mendengarkan kata orang di sini yang gua maksud ya kalian terlalu banyak mendengarkan kata orang. Ya pola makan kalian itu harus kayak gini, terus gerakan kalian itu harus kayak gini, ya itu. Karena kalau kita bilang soal gerakan, komposisi dan struktur tubuh setiap orang itu berbeda-beda, tapi basic dari setiap gerakan itu intinya itu sama. Jadi kalian itu cuma cukup melihat gimana gerakannya dan kalian sendiri yang menerapkan di tubuh kalian. Karena kalian sendiri juga yang bakal bisa mengetahui dan merasakan gimana gerakan itu bisa efektif atau enggak di tubuh kalian. Itu bakal kalian tahu sendiri. Nah, ikuti saja terus video ini. Nanti kita bakal bahas, dan terus kalau kita bicara tentang pola makan, ya di sini makanan juga setiap orang juga kan berbeda-beda ya. Kembali ke budget masing-masing. Ada yang sanggup beli suplemen, ada yang sanggup makan daging, ada yang sanggup makan salmon setiap hari, ada yang bisa membeli daging merah, ada juga yang cuma bisa memenuhi kebutuhan proteinnya di tahu, tempe, telur, dan nambati-nambatian yang lainnya. Nah itu, jadi jangan terlalu banyak mendengarkan kata orang. Seperti yang gua bilang di video kemarin, membentuk tubuh itu nggak sulit ya. Nah jadi bisa nonton di video gua yang kemarin-kemarin. Nah, terus gua lanjutin di sini kurangnya konsisten dalam latihan. Maksud dari konsisten dalam latihan yang gua ambil di sini yaitu kalau kalian itu udah konsisten ya mau gimana pun resikonya kalian akan terus lanjutin ya. Nah, karena kebanyakan para pemula di sini di hari ini mereka latihan workout, tapi besoknya bangun pagi mungkin badannya sakit-sakit. Nah, jadi kalau badan sakit kayak gitu, kan gua udah bilang di sini sakit badan itu setelah latihan itu wajar. Asal jangan sendi yang sakit. Nah, jadi kalau memang kalian sakit di tubuh yang kalian latihan, misal hari ini kalian latihan chest dan tricep, ya otomatis besok chest dan tricep kalian itu bakal sakit. Terus jangan kalian pilih untuk besoknya nggak latihan. Besoknya kalian bisa latihan, tapi kan dengan latih otot yang lain. Jangan kalian latih chest dan tricep lagi. Nah, jadi nggak ada alasan untuk kalian sebenarnya nggak latihan karena sakit. Karena otot yang dilatih itu banyak, bukan cuma otot itu aja ya. Karena semua otot itu memang harus kita latih, harus kita bangun secara seimbang supaya tubuh kalian itu proporsional ya, nggak besar di atas, kecil di bawah atau gimana, ada hanya cuma besar di tangan aja. Nah itu. Terus di sini pemula itu terlalu banyak repetisi. Udah repetisi terlalu banyak, beban terlalu ringan dan nggak ngatur tempo. Nah, itu kacau. Memang gua saranin di sini untuk para pemula itu main di beban ringan di repetisi tinggi ya, di 15 sampai 20 repetisi. Nah, itu memang gua tujukan sebenarnya memang untuk pemula yang pure pemula di 1 sampai 2 minggu latihan. Nah, itu gua kasih rekomendasi kayak gitu ya bertujuan untuk membentuk formnya dan menemukan mind muscle connection. Nah, seperti kalian bisa nonton di video kemarin, di sini gua jelasin secara singkat. Mind muscle connection itu adalah supaya pikiran kalian itu bisa terhubung dengan otot yang kalian latih. Jadi kalau kalian memang latih otot tapi kalian belum menemukan mind muscle connection-nya, itu sebenarnya ya sia-sia ya. Karena misal kalian mau ngelatih bicep tapi kalian terlalu banyak gerakan yang ngayun atau bebannya terlalu berat, yaitu bukan di bicep yang kalian latih, mungkin terlalu banyak di back, kalian bisa cedera di shoulder, arm kalian juga bekerja lebih keras. Nah itu
Jadi kalian harus atur dan pintar-pintar lah untuk memilih latihan. Memang beban ringan itu gua tujukan untuk para pure pemula di 1 sampai 2 minggu latihan ya. Beban terlalu ringan, terlalu lama juga nggak bagus untuk progres. Dan jika kalian main beban terlalu berat di awal juga nggak bagus. Karena form kalian itu belum terbentuk. Nah, form di sini artinya adalah gerakan ya. Posisi kalian gerakan waktu workout. Nah, itu. Nah, jadi di sini gua saranin kalian untuk lebih banyak untuk lihat cara gerak-gerakan workout di Instagram atau di TikTok ya. Nah, mungkin nanti suatu saat gua bakal bantu kalian untuk bantu bikin gerakan-gerakannya juga supaya bisa lebih optimal ya. Tapi kita cari waktunya dulu. Tapi juga kalian bisa ngeliat di latihan-latihan gua yang gua lakuin ini juga udah lumayan ya. Nah, terus tidak adanya progres dalam latihan kalian. Nah, progres dalam latihan ini ya kalian harus atur ya. Memang kita mulai di beban ringan, seiring waktu beban kalian itu akan kalian tambahin terus. Jadi mungkin di hari pertama kalian latihan di 5 kilo, di repetisi 15 sampai 20, terus di minggu kedua kalian bisa memang udah terasa ringan, di minggu kedua kalian bisa naikin di beban 7,5 kilo, terus kalian naikin lagi di beban 10 kilo. Itu cara mengetahuinya di saat kalian latihan. Di biasa kalian bisa mengangkat 15 repetisi, terus kalian bisa mengangkat lebih. Nah, kalian bisa dan boleh menambahkan bebannya, karena itu artinya memang progres di otot kalian udah bertumbuh. Nah, memang harus dikasih beban yang lebih supaya latihan kalian jadi efektif dan pertumbuhan ototnya juga lebih efektif ya di sini. Nah, terus kalau latihan kalian itu juga jangan terlalu lama restnya. Istirahat dari antar set latihan itu jangan terlalu lama. Kalau gua di sini memang sepengalaman gua itu memang ambil rest itu kalau gua kan sekarang main di superset. Nah, kalau gua main di superset gua tuh selalu ngambil istirahat tuh di 1 sampai 2 menit paling lama. Nah, tapi kalau kalian mau fokus di satu otot, satu variasi mungkin di 45 detik sampai 1 menit itu udah lumayan ya. Kalau gua di superset kan 3 variasi dalam satu set, jadi otomatis stamina yang gua pakai juga banyak ya. Jadi juga gua harus restnya ya agak lumayan. Kalau gua paksain cepet nanti latihannya juga nggak optimal, angkatan gua juga nanti nggak optimal karena gua masih ngos-ngosan ya. Nah, jadi itu tadi kita udah bahas tentang bagian-bagian latihan dan kesan latihannya ya. Kini kita coba ke nutrisi. Nah, jadi kalau kalian udah konsisten latihan, kalian udah latihan yang berat, kalian udah workout yang berat, kalian udah ngedapetin form kalian yang bagus, terus kalian juga udah ngedapetin mind muscle connection itu gimana rasanya. Nah, itu juga kalian bisa ngerasain sendiri seiring dengan jam terbang dan konsistensi latihan kalian. Karena di sini kalian sendirilah yang bakal tahu gimana rasanya. Nggak ada yang bisa ngasih tahu, hanya tubuh kalian sendiri yang bisa ngerasain itu dan mendapatkan itu. Nah, jadi di nutrisi ini gua bisa bilang di sini kalian makannya terlalu sedikit. Nah, kalau kita bilang makan terlalu sedikit, kita nggak usah berbicara yang terlalu susah untuk dimengerti. Yang pasti gua kasih tahu simpelnya di sini. Kalian harus makan jumlah protein itu 1 sampai 1,5 kali berat badan kalian. Nah, jadi kalian bisa cari di aplikasi di Play Store. Kalau gua tuh biasa pakai di Fat Secret ya. Kalian bisa cari di Fat Secret, kalian bisa masukin makanan apa yang mau kalian makan dan berapa jumlahnya. Nah, jadi kalau gua saranin di sini, yang penting kalian satu harinya harus makan 1 kali berat badan kalian protein itu. Karbo menyesuaikan. Kalau gua biasanya kalau gua mau latihan yang berat-berat, biasanya malamnya gua makan karbo yang lumayan banyak ya. Di nasinya itu gua makan yang lebih banyak biasanya untuk besoknya gua bisa punya tenaga lebih untuk latihan. Terus kebanyakan di sini gua juga suka lihat pagi-pagi kan gua kadang hari Kamis dan Minggu itu gua itu jogging ya. Nah, kadang setelah jogging itu gua banyak lihat orang-orang yang jogging. Terus mereka setelah pulang jogging itu bisa mampir-mampir ke tempat mie ya, mie pangsit. Nah, sekali makan tuh 2 porsi. Nah, itu kan jadi kan sia-sia ya. Apalagi kalau kalian setelah workout, mungkin kalian lapar, terus kalian bisa mampir ke warung Padang, terus kalian bisa makan 2 bungkus nasi. Nah, itu juga sia-sia kalori yang kalian bakar ya.
Jadi kalian cuma capek-capek aja di sini, kalori yang udah kalian bakar malah kalian masukin bisa berapa kali lipat dari yang kalian bakar ya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa gua ambil di sini, alasan kenapa kalian pemula itu sulit untuk membentuk otot. Ya, jangan terlalu banyak dengerin kata orang ya, karena di sini kalian yang tahu tubuh kalian, kalian yang bisa ngerasain gimana efektif atau enggak gerakannya di tubuh kalian, di pola makan kalian, karena pola makan itu juga kita nggak bisa mematok satu makanan yang paling bagus. Di sini juga kita harus tahu dan pasti mengerti di makanan yang bagus, budgetnya juga bagus, di makanan yang murah ya menyesuaikan lah ya. Karena apa yang kita makan untuk tubuh kita akan menentukan hasilnya nanti. Tapi memang di sini gua selalu bilang, gua mau mengajak kalian untuk membentuk habitnya dulu. Setelah itu terserah kalian mau arahnya kemana. Kali gua di sini yang penting otot gua udah terbentuk, itu udah cukup. Gua nggak mau goals gua yang sampai ekstrim ya. Di sini gua nggak terlalu mau expert, tapi setidaknya otot gua terbentuk dan setidaknya orang ngeh lah kalau kita itu nge-gym. Nah, itu aja. Terus ingat lagi untuk pola latihan kalian, bisa kalian harus menyesuaikan beban latihan kalian dan atur tempo, dan kalian harus bisa ngedapetin main muscle dan membentuk form kalian yang lebih bagus. Jadi itu aja ya. Nah guys, jadi itu aja video gua di hari ini. Sekali lagi gue ingetin, klik tombol like, comment, dan subscribe-nya di video ini. Semoga kalian bisa terinspirasi dan termotivasi dengan video gua. Ambil sisi positif dari video gua dan jangan ambil sisi negatifnya. Dan terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai habis, dan see you next video guys.